Hai, selamat datang di podcast Unplanned Issues. So, podcast ini sekedar discuss tentang isu-isu secara random dan mungkin aku lebih prefer buat nyampein perspektif dan point of view aku tentang isu yang lagi dibahas. So, jadi awalnya tuh sebenarnya tuh udah lama punya niatan buat bikin podcast kayak gini dari April 2019 lalu. Waktu itu juga sebenarnya udah sempet recording. Bahasannya tuh temanya tentang kerja di startup versus kerja di corporate. Nah, tapi waktu itu pas masa editing, jadi karena internetnya kurang smooth, kurang kurang bagus lah jaringannya waktu itu. Pas proses rendernya itu maka satu recording makan waktu lama banget gitu. Terus jadi editingnya pas lagi editing tuh keburu bad mood duluan dan gak disentuh. Terus pas akhir bulannya tuh aku keburu balik Bandung. Jadi aku balik Bandung terus remote working ya bisa kerja di mana aja, bisa di rumah, bisa di coworking, bisa di cafe. Cuman sejujurnya setelah balik Bandung tuh agak kesulitan nemu waktu buat recording karena ya agak awkward aja sih, apalagi kalau misalnya di public place kayak coworking, cafe gitu kan nggak mungkin aku cascis terus ngomong sendirian. Nah di rumah juga kebetulan banyak member family, jadi agak kesulitan nemu waktu sendirian kayak gini. Nah terus sekarang nemu waktu sendirian masih pagi kayak gini, ya akhirnya sempetin recording. So, kenapa namanya Unplanned Issues? Jadi sebenarnya tuh ini tuh tahun lalu aku juga baru rilis blog namanya unplannedissues.wordpress.com. Karena waktu itu gagal bikin podcast, jadi akhirnya ya udahlah coba di move dulu ke blog. Terus ternyata blog is okay, tapi mungkin anak-anak zaman sekarang minat bacanya udah berkurang. Karena termasuk aku pun dulu senang baca, tapi sekarang lebih prefer denger audible book atau misalnya kayak denger podcast kayak gini. Jadi ya aku tetap pengen bikin podcast sih intinya. Nah, terus alasannya kenapa podcast ya podcast tuh kayak lebih natural aja sih. Kalau misalnya blog itu kan kayak bikin aku tuh lebih overthink gitu. Jadi kalau pas nulis blog misalnya kayak habis nulis one sentences terus it's not good I think, terus aku delete lagi terus kayak ya gitulah, jadi kayak lebih overthink kata per kata. Kalau ini kan ya udah just let it flow. So jadi hari ini aku pengen bahas tentang Fatih Sperigic. Dia Quran reciter yang baru kemarin banget aku dapat berita kalau misalnya Fatih Fatih Sperigic ini dituduh sebagai rapist. Ya, jadi gimana kelanjutannya kita dengerin aja kelanjutannya. Oke, jadi kemarin tuh ceritanya tuh aku lihat salah satu instastory-nya influencer Indonesia namanya Gita Saf. Ya dia influencer yang emang cukup disukai juga dan biasanya tuh informasi-informasi yang dia kasih tuh cukup valid lah gitu. Nah, terus di instastory-nya dia itu dia nge-endorse satu akun namanya @kurdestin atau @kurdestine tulisannya. Nah, yang nyeritain tentang cewek yang dilecehin, yang cerita tentang rapist. Terus karena penasaran, akhirnya kan aku buka si akun Kurdestinnya itu. Nah, itu udah masuk di highlight-nya juga sih. Nah, aku kaget banget ternyata pas buka itu yang dituduhkan sebagai rapist itu ternyata Fatih, yang ya bener-bener nggak disangka, bener-bener nggak diduga orangnya itu. Terus akhirnya di situ dia kayak nyeritain dia kenal beberapa korban dan si korban itu tuh nunjukin bukti beserta datang ke si Kurdestin ini sambil nangis-nangis. Selain itu juga kayak dia juga upload beberapa screenshotan percakapan Fatih dengan beberapa korban. Nah, di cuplikan itu tuh diantaranya tuh ada yang Fatih itu sebelum dia shoot
bacaan Qurannya dia buat diupload di sosial media, itu dia juga sempat kelihatan lagi minum pil, walaupun itu nggak kelihatan jelas pilnya apa. Tapi kalau misalnya yang dituduhkan itu mereka bilang pilnya itu ekstasi gitu. Jadi sebelum dia record hafalan Quran, dia nunjukin hafalan Qurannya itu dia ternyata minum pil ekstasi juga. Selain itu juga salah satu korban ada yang bilang kalau misalnya dia itu lagi, ya intinya dia lagi down, terus kayak dia tuh lagi ngerasa alergi gitu, akhirnya dia minta Fatih, minta obat ke Fatih. Nah, ternyata bukannya dikasih obat alergi, Fatih ini malah ngasih dia ekstasi kayak gitu. Nah, pas ditanyain kenapa kok dia kasih ekstasi, jawaban Fatih ya karena aku pikir kamu lagi butuh itu gitu katanya tuh gitu. Dan ada beberapa bukti lain dari cewek-cewek lain yang nunjukin kalau misalnya ternyata dia itu pernah jadi korban kayak gitu. Nah, tapi sekarang tuh akunnya tuh udah di private. Jadi kalau misalnya mau lihat highlightnya itu harus di add, di follow dulu. Kalau kemarin-kemarin sih pas aku lihat itu masih di publik akunnya. Nah, selain itu tuh ada satu cewek namanya, aku lupa namanya siapa kemarin. Nah, tapi si cewek ini tuh kayak dia juga bikin video singkat yang intinya tuh dia udah speak up tentang cowok yang sebenarnya brengsek. Terus dia kayak nuntut saudara-saudara cowok, saudara-saudara laki-laki seiman ini mana sih gitu empatinya ke perempuan-perempuan yang beragama Islam yang udah diperlakukan kayak gitu gitu. Nah, terus salah satu grup musik namanya Rave itu juga berkomentar kalau misalnya dia bilang dia bakal bantu sebisa mungkin buat apa ya, berpartisipasi dan nyediain wadah biar cewek-cewek yang pernah jadi korban itu bisa melapor kalau memang pernah dilakukan pelecehan seksual sama Fateh gitu. Nah, linknya udah ditaruh di description di bawah. Jadi kalau misalnya ada yang mau lihat linknya bisa cek di situ. Aku juga udah nyantumin link postingan yang ngejelasin tentang step-step buat report pelecehan seksual itu. By the way, tuduhannya si Kurdestin ini juga udah dapet pembenaran dari ex-wife-nya Fatih Ferejic namanya Hinata. Jadi di situ ada screenshotnya juga.
juga, dia bilang kalau misalnya Fatis Ferigic itu psikopat, bukan laki-laki baik, dan intinya si Hinata ini nggak mau cewek-cewek di luar sana bernasib sama kayak dia gitu. Walaupun sekarang kan dia udah divorce, dan ada yang bilang juga Fatis Ferigic itu sekarang udah gak bisa diterima di Amerika karena orang-orang dan warga-warga di sana itu udah pada tahu tentang kejelekan Fatis Ferigic ini. Dan kenapa aku ke-trigger ngebahas, karena ikonik dia yang sebagai reciter Quran. Ngomong-ngomong tentang reciter Quran, sebenarnya aku tuh personally aku punya pendapat kalau misalnya agama itu benar-benar hal yang personal gitu. Jadi aku sebenarnya kurang setuju sih sama misalnya ada kontes-kontes tentang reciter Quran buat anak-anak, atau misalnya kayak kita tuh jadi berlomba-lomba buat menghafal Quran biar dapat reward A, B, C, D kayak gitu. Itu menurut aku tuh udah bener-bener em, ngerusak dari esensial esensial koneksi kita sama Tuhan gitu. Jadi menurutku sih sebenarnya yang paling penting itu ya kita baca baca Quran, dan kita juga bisa paham. Kalau misalnya nggak bisa paham secara bahasa, ya kita baca terjemahannya kayak gitu, kita paham apa yang kita baca dan kita coba sampaikan beberapa ayat gitu. Sebenarnya esensialnya kan di situ. Soal kita punya skill skill yang lebih baik buat baca Qurannya tuh bisa bisa dengan apa ya, maksudnya dia tuh punya kemampuan lebih di baca Quran, ada seninya sendiri. Itu tuh bukan hal yang harus dijadiin show off atau sesuatu yang bisa dikomersialisasi sih menurut aku pribadi. Karena apa ya, maksudnya tuh ini tuh kayak ada di level spiritual yang mana ini tuh bener-bener ngomongin tentang hubungan kita sama Tuhan, yang mana itu tuh bener-bener personal banget dan nggak bisa digantiin sama recehan rupiah, atau misalnya ya buat hal-hal yang sifatnya cuma duniawi doang. Maksudnya tuh ya buat aku appreciate buat orang-orang yang mungkin dia expose bacaan Qurannya dia dengan harapan bisa saling menginspirasi pembaca atau followers dia satu sama lain. Aku appreciate, tapi mungkin aku tuh dulu punya prinsip ya udah, kalau misalnya orang pengen nyebarin kebaikannya kayak gitu ya nggak masalah, tapi mungkin itu berlawanan sama prinsip-prinsip yang aku anut. Aku kayak tetap like video-video yang kayak Fatis Ferigic, atau misalnya Quran reciter lain yang bacaannya menurut aku cukup bagus. Tapi dengar berita ini tuh kayak bener-bener disappointed dan kayak bener dibom banget sih. Jadi menurutku tuh tujuan kita belajar agama tuh yang pertama kan biar kita juga tahu fikih dan akidah secara Islam. Jadi kita bisa beribadah secara benar, dan itu tuh menurut aku tuh Quran reciter itu bukan sebuah personal branding gitu maksudnya. Ya aku ngerti tentang orang-orang yang bilang kalau misalnya I'm proud to be Muslim, jadi kayak dia ngejadiin identitas dia tuh sebagai Muslim. Tapi aku nggak setuju kalau misalnya kayak identitas kemusliman kita itu dijadiin personal brand, di mana personal brand itu ya tujuannya itu tuh sebenarnya kayak kita bikin portofolio di dunia buat kita achieve karir yang lebih baik, buat kita kayak nunjukin kita ini profesinya apa, kita ini siapa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Quran, baca Quran, hafal Quran dijadiin icon, menurut aku kayak kedepannya tuh bakal anak-anak generasi-generasi setelah kita itu tuh mungkin jadi ada pergeseran niat, karena mungkin dia lihat ada Quran reciter lain yang bisa sukses ya. Dan aku tuh kayak apa ya mikirnya, jadi kayak jangan sampai Quran reciter ini tuh dijadiin satu profesi. Jadi jangan sampai hafal Quran itu tuh jadi satu profesi, terus nanti ada anak kecil yang dia udah banyak banget nontonin video tentang reciter Quran, baca Quran, diupload di YouTube, diupload di Instagram, dan dia mikir dia tuh harus punya skill itu buat komersialisasi hidupnya, buat dia earning money for the future.
Ya itu tuh nggak banget sih menurut aku. Itu tuh bener-bener kayak ngerusak esensial keagamaan yang harusnya tuh bener-bener tulus dijalanin, bener-bener bebas dari hal yang kayak gitulah maksudnya. Kalau misalnya dia sometime di invite sama seseorang, terus misalnya dia dapat uang transport selama dia nggak kasih red card, ya itu menurut aku oke-oke aja sih. Tapi aku menurutnya tuh nggak paham sama yang ngejadiin dakwah atau misalnya hafalan Qurannya dia itu sebagai profesi, dan dia tuh sampai kasih red cardnya dia, kasih price listnya dia kalau misalnya ada invitation buat dia gitu. Ya kayak meaningless aja sih jadinya gitu. Well, jadi tentang isu ini yang masih dipertanyakan kebenarannya, ya aku masih berharap isu ini tuh nggak benar, dan kalau misalnya isu ini nggak benar, aku harap kebenarannya segera terungkap. Tapi kalau misalnya isu ini benar tentang apa yang diperbuat sama Fatis Farejik, ya sebagai cewek aku bisa berempati sama apa yang dirasain si korban, dan aku berharap Fatis Farejik bisa dapat hukuman yang setimpal sih dengan apa yang telah dia lakuin. Dan aku harap juga ini ada kayak penegasan hukum ke dia supaya nggak ada lagi orang-orang kayak Fatis Farejik yang, dan nggak ada lagi korban-korban yang sama berjatuhan setelah itu gitu. Jadi ya itu intinya tentang pendapat aku soal case-nya Fatis Farejik. Sebenarnya kayak di podcast pertama ini aku nggak mau bahas hal-hal yang sifatnya ekstrim kayak gini, tapi setelah baca berita kemarin aku benar-benar ke-trigger buat speak up tentang perspektif yang aku rasain. Ya, jadi hope you enjoy this podcast. BTW nanti aku bakal bikin versi YouTube-nya juga, tapi nanti bentuknya tuh kayak video podcast. Jadi nggak ada itu sebenarnya tuh audio, tapi nanti di save-nya tuh dalam bentuk video yang mungkin nanti dikasih warna background atau misalnya judulnya aja gitu. Jadi tetap bisa didengerin atau misalnya ditonton sambil beraktivitas. Dan lagi ya sebenarnya tuh aku juga belum bisa bikin video yang proper buat YouTube channel. Jadi mumpung sekarang udah recording, mendingan langsung dijadiin 2 konten aja. So, jadi segitu aja di podcast Unplanned Issues. Semoga kita bisa ketemu lagi di isu-isu selanjutnya. Makasih yang udah dengerin di podcast pertama ini. I hope we'll meet again in the next podcast.